Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala SMP Negeri 3 Rafi dan semua Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan saya hari ini, juga narasumber kita yang selalu bertemu saya di setiap sesi. Ini gambarnya beda ini Pak. Bapak Ibu, mungkin saya langsung aja karena memang dari pagi tadi pinjir langsung berangkat ke Dingan, ke Karanganyar, terus ke sini. Ini tadi jam 1 jadwalnya saya harus rapat di kantor ke setengah 3 ada rapat lagi di tempat yang lain. Jadi sekali waktu yang muter ini orang kantor. Gini Bapak Ibu, kita harus paham dengan perubahan. Ya, perubahan apa? Perubahan di lingkungan kita. Kita sudah setahun ini benar lagi ulang tahun kita, ulang tahun COVID di sini. Hampir setahun, tapi alhamdulillah kita semuanya masih sehat, masih bisa berkarya, masih bisa menyumbangkan tenaga pikiran kita untuk pendidikan. Ini luar biasa. Nah, untuk pembelajaran, karena sekarang ini di masa pandemi kita harus kita harus bisa berjalan di tengah keterbatasan. Kita di masa pandemi ini yang bisa komunikasi dengan anak didik kita, melakukan pembelajaran kita hanya dengan alat. Alatnya ya gadget ini, kudu duwe paket, kudu duwe gadget, semua sayangnya sudah ada. Cuma sekarang alatnya sudah ada, sistemnya sudah ada. Terus kemudian bagaimana kita bisa menguasai ilmunya, memanfaatkan ini untuk mendukung pembelajaran kita. Singkatnya, kita ini merubah budaya dari konvensional ke digital. Nah, kalau dulu yang ngajar itu kan harus nggak bisa ditinggal, harus datang ke satu kelas ngajar bla 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 bla, ujian juga harus bikin soal, mereka ngerjakan. Cuman itu semua tidak bisa kita lakukan hari ini karena kita ada pandemi tadi, belum bisa tatap muka. Maka dari itu kita di Ngawi sudah ada Simpel sebagai alat untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Kemudian setelah mereka diajarkan materi, substansi, maka yang kemudian perlu dilakukan adalah ujian atau evaluasi atau mungkin ulangan namanya, apapun namanya itu. Kita sekarang ini melalui Simpel sudah bisa melakukan. Tinggal kita bikin soal dan mereka harus menjawab cukup dengan di HP mereka tinggal tutup A, B, C. Setelah selesai semua, di enter, langsung muncul nilainya. Nah, ini yang jadi perhatian kita semua. Sistemnya kita kuasai.
kalau kita sudah kuasai semua dan berbarengan dengan itu, kita akan ngomong kualitas. Kita akan ngomong bagaimana mengukur kemampuan anak-anak kita. Kemarin-kemarin dasar kita kan ada bank soal terkait dengan ujian nasional gitu kan. Isi-isinya ini. Nah, ke depan itu yang ada adalah AKM. AKM juga banyak contoh-contoh soal atau ujian latihan soal AKM misalnya. Tapi kita kan perlu juga paham dulu apa itu AKM. Dan AKM nanti sama dengan kondisi sekarang ini yang digunakan juga harus ada laptop yang ada kameranya. Ya Pak, ada webcamnya. Pakai HP kayak ini nggak boleh. Nah ini apa ya? Berangkat dari pemahaman ini ya, pembelajaran penilaiannya, dan evaluasi tadi. Nah, yang di sana saya sekaligus ngomong ke depannya, yang saya ngomong di depan tadi adalah paham perubahan tadi, adalah menggunakan AKM tadi, menggunakan komputer. Nah, sekarang penjenengan ini diajari melalui BIMTEK ini bukan hanya bagaimana menggunakan SIPL, tapi sampai pada cara-cara penilaiannya. Saya yakin Pak Pur nanti akan dengan telaten ngajarin penjenengan semua, dan saya yakin penjenengan juga semangat untuk belajar. Saya nyambung dengan yang apa disampaikan Pak Gun tadi. Di depan saya ngomong bahwa kita perlu tanggap dengan perubahan. Saya tadi sudah ngomong tentang adanya pandemi, kita pakai gadget. Sekarang ini perubahannya apa? Perubahannya adalah sudah ada perubahan pimpinan kita, bupati kita sekarang sudah baru. Setiap bupati dia memiliki visi dan misi. Nah, dari visi dan misi ini akan kemudian diterjemahkan ke dalam yang namanya RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan itu seperti apa. Nah, saya akan sedikit ngomong arah kebijakan terkait dengan pendidikan. Terkait dengan pendidikan, ada beberapa program unggulan. Yang pertama adalah nanti akan ada kartu semesta, kartu sehat dan kartu pendidikan. Artinya Pak Bupati ingin semua anak-anak kita itu sekolah, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Dan beliau akan memberikan beasiswa untuk siswa-siswa kita yang tidak mampu, yang dia diterima di universitas negeri misalnya. Maka saya penerima PKH ya PKH ya. Dia pinter, dia diterima di perguruan tinggi negeri, kan berarti di luar kota, nggak di Ngawi. Tapi bagaimanapun ini aset Ngawi, maka Pak Bupati akan memberikan beasiswa untuk siswa-siswa kita yang kurang mampu tapi pintar. Tahun pertama ini target beliau adalah 100 mahasiswa, dan
setiap mahasiswa ini akan dapat beasiswa selama 4 tahun. 4 tahun nggak lulus wis tanggung ini. Selama 4 tahun sebulannya 1 juta. Lumayan Pak, sebulan 1 juta, cuma dalam setahun cukup 10 bulan Pak. 10 juta diberikan tiap bulan Pak, untuk mendukung ya kegiatan belajar ya mahasiswa. Maka perhitungan kita di tahun pertama ini 100, tahun kedua nambah 100 lagi kan berarti 200. Tahun ketiga kan yang tadi menginjak tahun ketiga tetap dia dibiayai, tambah lagi 100, berarti 300. Tahun keempat yang nambah kan nambah 100 dan yang 300 ini tetap karena dia 4 tahun. Jadi 4 kita akan anggarkan itu 4 miliar, setahun 1 miliar untuk beasiswa. Supaya apa? Tingkat pendidikan kita semua di Ngawi ini meningkat. Nah, ini terkait dengan pendidikan. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah pendidikan karakter. Maka kita akan menambahkan pendidikan apa istilahnya budi pekerti Pak ya. Pendidikan budi pekerti dan pengetahuan keagamaan dalam kurikulum maupun di ekstrakurikuler. Selain itu ada lagi yaitu adalah pendidikan kesetaraan dan inklusi. Beliau sangat memperhatikan hal itu. Tambahan lagi, program unggulan beliau adalah yang tadi disebutkan Pak Pun, sekolah adiwiyata dan sekolah ramah anak. Ini adalah program unggulan dari Pak Bupati. Sehingga kalau untuk Merambe yang sudah tadi disampaikan banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah diraih. Mulai 2007 sudah juara adiwiyata, ramah anak, bahkan untuk inklusi pernah juara umum Pak 2016. Ini luar biasa. Ini membuat kita pertahankan. Bukan hanya itu, beliau sangat memperhatikan dan akan menata ulang redistribusi guru. Juga beliau ingin peningkatan kesejahteraan ya. Jadi selama ini adik-adik kita, mohon maaf, guru-guru kita itu banyak yang pensiun belum ada penggantinya. Penggantinya adalah adik-adik laker. Selama ini dari pemerintah daerah belum ada sentuhan. Maka Pak Bupati ingin memikirkan honor untuk tenaga pendidikan non ASN. Ini Pak Bupati sudah sangat concern ke sana. Maka kami di Dinas Pendidikan juga akan mengawal benar supaya apa yang disampaikan atau apa yang menjadi program unggulan Pak Bupati ini bisa benar-benar terlaksana. Kalau ini terlaksana, saya yakin kualitas pendidikan kita meningkat, kesejahteraan guru juga terpenuhi, juga adik-adik lakukan. Sehingga konsentrasi kita itu lebih ke pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Nah, itu beberapa hal yang saya perlu sampaikan. Saya yakin
kan kalau di Ngerambe 3 saya sudah berkali-kali. Dan Pak Bun ini pasang badan, Pak untuk simple Ngerambe 3 siap untuk jadi pilot project. Bukan hanya Ngerambe 3 Pak, Jogorogo 1 juga. Nah, ternyata luar biasa. Setahun itu perkembangannya luar biasa. Baik di Jogorogo maupun di Ngerambe. Makanya kalau saya ke sini kan tak lihat begitu masuk di wae. Gini loh, bukan hanya ini, berarti kan apa? Kita mampu memanfaatkan limbah, kita mampu memanfaatkan ruang-ruang yang kosong, mampu memanfaatkan sesuatu yang nampaknya ini nggak berguna, tapi bisa dikemas menjadi sesuatu yang lebih indah. Nah ini saya masuk di sini dulu belum ada, sekolah belum ada yang baru. Sing jarene air mancur ya ini Pak. Ojo wong iki nek lungguh kursi luwih loro wis kangelan. Nek loro kan iso. Jane barang. Lha kene kan ya nek sing lolos TKS ya. Ya, betul. Mana tuh? Andri, Sip, Bu. juga ada yang mau mutasi, Pak. Mana yang mau mutasi? Ada. Acung, Bu. Oh iya. Sip, wis teko tenan to. Aku bingung juga. Jangan kalau Pak Gun kok piye? Lah mutasi lah kalau negara siji. Dikira Pak Gun ya. Tapi ada cerita yang lain, saya tahu itu. Rasa guyu, maksudnya begini. Ini kok, nek Pak Gun gak cerita, gak tak tanda tangan. Ini tak dewe Pak Gun. Terima kasih, Pak. Ada cerita namanya. Loh ini masalah ya, kepala sekolahnya mengizinkan dia pindah saka Ngerambe 3 nang nggone Jogoro siji. Ditampani ya. Pas nang ini ditampani ning kono. Yang penting adalah semua pembelajaran berjalan baik di sini maupun di sana, Bu. Nah, katanya di sini sudah ada lah guru TK-nya. Cuma di Jogorogo belum ada ya. Nah, ini Bu, penjenengan sorry ya, ini roto-roto fokus ke salah satu orang, tapi maksudnya sama. Penjenengan sebagai guru TK, penjenengan pengen pindah, kita fasilitasi untuk pindah, ya. Kembangkan TK itu bukan hanya di Jogorogo 1, Bu, tapi bagaimana ilmu TK ini bisa bermanfaat untuk sekolah seluruh Ngawi. Kalau dulu kita ngajar kan hanya untuk kelas, bagaimana kita sekarang ngajar itu untuk semuanya. Ada apa ya? Kembangkan inovasi-inovasi. BNKRI. Nah, gitu loh. Baik Bu, berdoa aja Allah mengabulkan. Di kelasnya ini Pak. Di kelasnya ini baca. Untuk kebaikan bersama. Tapi yang jelas persaudaraan, kekeluargaan, pertemanan jangan sampai putus hanya gara-gara pindah. Kowe tapi menilai kesupen. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoli kok rasa kuatir. Masuk tapi